budaya positif yang harus kita jalankan di kelas, yaitu seperti menghargai orang lain, termasuk budaya positif, terus membantu kawan yang lain, tidak melakukan coret-coret di atas meja kawan yang lain, itu juga bentuk dari budaya positif. Nah, hari ini anak-anak ibu sudah tahu bahwa apa-apa saja yang termasuk dalam budaya-budaya positif nanti akan kita implementasikan dalam bentuk keyakinan kelas. Karena dengan keyakinan kelas itu kita nanti tidak akan lagi melanggar peraturan. Keyakinan kelas itu kita buat dari motivasi intensi kita tanpa paksaan orang lain. Nah, dalam hal ini anak-anak ibu sudah mengetahui apa saja yang menjadi keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Misalnya menghormati orang lain, bersabar, berkomitmen dalam belajar. Nah, tidak mencoret-coret meja kawan, tidak membuli kawan. Motivasi intensi yang lahir dari dalam hati itu akan kita terapkan menjadi sebuah keyakinan kelas yang nanti akan membentuk budaya positif yang terus-menerus akan kita jalani selama kita masih di sekolah dan nanti sampai ke tempat jenjang yang lebih tinggi. Nah, hari ini karena ibu semuanya sudah mengetahui keyakinan kelas yang akan kita tempelkan, silakan menulis keyakinan kelas yang telah diketahui, nanti akan kita tempelkan di papan tuh. Nah, itu sekarang silahkan menulis keyakinan kelas yang nanti akan kita tempelkan bersama. Silahkan. Menghormati, sudah yang lain sudah siap? Sudah. Sekarang kita akan awali menempelkan keyakinan kelas kita yang nanti akan menjadi bentuk keyakinan kita di dalam kelas dalam melaksanakan budaya positif. Sudah yang lain sudah siap? Sudah. Menempelkan keyakinan kelas kita yang nanti akan menjadi bentuk keyakinan kita di dalam kelas dalam melaksanakan budaya positif. Silakan maju, siapa dulu yang akan maju ke depan untuk menempelkan? Ulah, silakan. Iya, tanggung jawab. Bagus, tepuk tangan pula. Silakan yang lain. Dua-dua juga boleh maju. Afkar, cepat Afkar. Silakan. Tanggung jawab. Yang sudah siap terus maju ke depan, tidak usah dipanggil. Cepat maju ke depan, minta. Ya. Uun, kalau sudah maju ke depan. Iya, menjaga kesehatan. Tepuk tangan untuk minta. Uun. Tahu? Iya, berkomitmen dalam belajar. Lanjut dengan Abraham. Iya, tanggung jawab. Abraham. Tanggung jawab. Apalagi? Iya, menghormati orang lain. Iya, berkomitmen dalam belajar. Maju Rizky, cepat Rizky. Apa yang Rizky ketahui tentang keyakinan kelas kita? Iya, menghormati orang lain. Maju Zaima dan Zaina. Murti, lanjut dengan Siti. Syahrul Latif juga boleh berbaris. Iya, menjaga keamanan kelas, bagus. Selanjutnya berkomitmen dalam belajar, bagus. Silakan Al-Maudin. Iya, tanggung jawab, bagus Al-Maudin. Iya,
Iya, bersabar. Bagus, silakan. Bagus, Almudi. Iya, bagus, bersabar ya. Bersabar. Syahrulati. Syahrulati. Iya, bagus, menghormati orang lain. Iya, bersabar. Bagus, silakan duduk. Abrar. Nasyifa. Menjaga keamanan dalam kelas. Bagus. Nasyifa. Menghormati orang lain. Bagus. Siapa lagi? Fajar, Fakrul. Maju ke depan. Menyusul Rizki, sudah? Iya. Menjaga kesehatan. Bagus. Iya, bagus. Bersabar. Siapa lagi? Menjaga keselamatan. Bagus. Menghormati orang lain. Menjaga keselamatan. Bagus. Maulida. Nadira. Iya, berkomitmen dalam belajar. Menjaga keselamatan. Okta. Aina. Tanggung jawab. Bagus. Bersabar. Faida. Iya, bagus. Bersabar dan menghormati orang lain. Bagus. Nah, sekarang kita sudah menempel keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Perlu sekali lagi Ibu baca. Yang pertama, keyakinan kelas yang telah kita buat yaitu tanggung jawab. Kemudian menjaga kesehatan. Selanjutnya berkomitmen dalam belajar. Seterusnya menghormati orang lain. Kemudian menjaga keamanan dalam kelas. Selanjutnya menjaga keselamatan. Selanjutnya menjaga kesehatan. Selanjutnya berkomitmen dalam belajar dan bersabar serta tanggung jawab. Semua ini telah kita sepakati bersama sebagai budaya positif yang akan kita terapkan di dalam kelas. Nah, Ibu harapkan dengan adanya keyakinan kelas ini kita nanti dapat membentuk sebuah budaya positif yang nanti Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji berserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kesempatan kepada kita bersama sehingga kita sudah dapat berkumpul dalam ruangan yang sederhana ini guna untuk mengikuti acara penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah. Ini adalah merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak, yaitu pengembasan materi pada modul 1.4 yang dilaksanakan oleh Ibu Sabrina SPD. Salawat dan salam mari pula kita selalu sajikan kehadiran dari besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Kata-kata penghormatan saya yang pertama sekali kepada Bapak Kepala Sekolah UPD di SD Negeri 8 Makmur, dan selanjutnya kepada Ibu calon guru penggerak angkatan 7. Selanjutnya kepada seluruh dewan guru yang sudah berhadir dalam ruangan yang berbahagia ini. Acara akan segera kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak Sabrina SPD akan segera kita mulai. Dalam hal ini arahan dan bimbingan serta dukungan dari Kepala Sekolah SD Negeri 8 Makmur dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Aniar SPD. Kepada Bapak
Bapak Aniar SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Puji serta syukur mari sama-sama kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah sampai detik ini masih diberi kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini. Selanjutnya selawat beriring salam mari sama-sama kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita daripada alam yang tidak berilmu pengetahuan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru SD Negeri 8 Makmur, dan juga yang saya banggakan Ibu Sabrina, yaitu sebagai guru penggerak angkatan 7 yang ada pada UPD SD Negeri 8 Makmur. Jadi dalam hal ini saya mengucapkan dan saya sangat berbangga kepada Ibu yang telah menjadi salah seorang calon guru penggerak di sekolah kita ini, sehingga guru-guru yang lain dapat mengikuti jejak beliau. Kemudian guru penggerak ini merupakan salah satu program dari kementerian kita, yaitu Kementerian Pendidikan dan Ristek, yang saat ini sudah ada 7 angkatan. Jadi 7 angkatan. Jadi angkatan ini semuanya dibagi per kabupaten. Jadi dalam hal ini kita semua guru-guru yang ada di SD Negeri 9, SD 8 Makmur ini agar bisa mengikuti program guru penggerak. Dalam mengikuti program guru penggerak ini ada langkah-langkahnya untuk mengikutinya. Jadi dalam hal ini kita harus mengikuti seleksi lulus, kemudian ada klasifikasi yang lain juga. Kemudian guru penggerak ini sangat berperan di dalam melaksanakan tugas, yang salah satunya adalah menggerakkan komunitas bagi guru di daerahnya. Jadi dalam hal ini guru penggerak jadi fungsinya untuk menggerakkan komunitas guru yang ada di daerahnya. Yang kedua, menjadi guru praktek bagi guru sejawat. Di dalam hal ini guru sejawat, guru yang ada di dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Jadi ini adalah merupakan peran-peran dari guru penggerak. Kemudian membuka ruang diskusi positif antara pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi dengan adanya guru penggerak ini mungkin saja dapat meningkatkan proses pembelajaran yang ada di sekolah kita ini. Kemudian yang kelima, menjadi pemimpin pembelajaran. Ini sudah jelas. Jadi guru penggerak ini menjadi moderator ataupun pemimpin pembelajaran yang ada di sekolah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ataupun arahan daripada kepala sekolah. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala UPD SD Negeri 8 Makmur yang telah menyampaikan sedikit nasihat dan arahan dan bimbingan kepada kita semua. Semoga akan ada nantinya calon-calon guru penggerak baru di SD Negeri 8 Makmur. Acara selanjutnya kita masuk
acara ini, yaitu pengibasan materi modul 1.4 penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Safrina SPD. Kepada Ibu Safrina SPD, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini. Maksud dan tujuan adalah untuk mengimbaskan materi modul 1 yaitu budaya positif di lingkungan PDD SD Negeri 8 Makmur. Selanjutnya selawat dan salam, mari sama-sama juga kita sambung sajikan kepangkuan Nabi Alam, kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah akhlak manusia dari akhlak jahiliyah kepada akhlak Islamiyah. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berhadir. Penghormatan saya juga kepada rekan-rekan teman sejawat yang seiring bahu, seayu langkah dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diemban kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Baik, saya akan memasuki pengibasan materi modul 1.4 saya pada hari ini. Namun sebelum saya memasukinya, di sini perlu saya garis bawahi bahwa di sini saya bukan narasumber, bukan artinya saya orang yang paling pintar di antara Bapak Ibu semua. Tetapi di sini kita sama-sama belajar sharing tentang bagaimana sebaiknya budaya positif yang seharusnya kita terapkan di sekolah kita. Jadi di sini saya hanya ingin mengimbaskan materi yang telah saya dapat selama sebulan ini dalam materi modul 1.4 yang begitu banyak sehingga kami rangkum dan diminta oleh LMS untuk mengimbaskan budaya positif ini di sekolah kita supaya nanti menjadi seluruh warga sekolah nanti akan menerapkan budaya positif yang akan berdampak pada karakter, kemajuan serta dalam keseharian siswa kita di sekolah. Baik, saya mulai. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan PDD SD Negeri 8 Makmur. Next. Capaian belajar yaitu 1. Memahami konsep-konsep kata kunci modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini merupakan materi saya dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Selanjutnya yang paling kita harapkan nanti yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Ini kita harapkan nanti kita bisa melakukan, bisa mengimplementasikannya dengan siswa kita di sekolah. Next. Nah, sebelum kita masuk dalam acara, saya ingin membuat kesepakatan kelas kita dulu hari ini. Jadi setiap memulai sebuah acara, sebaiknya kesepakatan kelas ini yang perlu diutamakan nanti supaya acaranya berjalan dengan maksimal. Jadi yang pertama, saya harapkan nanti Bapak Ibu semua bersungguh-sungguh untuk mengikuti diseminasi budaya positif sampai selesainya acara. Kedua, saling menghormati dalam mengikuti setiap sesi. Dan yang ketiga, jika ada yang ingin ditanyakan, sebaiknya mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu ya, kita masuk dalam acara kita. Lanjut. Nah, kita mulai dengan pertanyaan pemantik dulu. Setuju atau tidak setujukah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kita akan sering memberikan hukuman kepada anak yang tujuannya untuk membuat siswa menjadi disiplin.
Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah itu betul? Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah juga ini betul? Lanjut. Ini topik-topik saya dalam budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, ada 5 posisi kontrol, dan restitusi, segitiga restitusi. Apa yang semua nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Next. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, perubahan paradigma. Kita akan mulai dengan kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghati, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Coba sekarang Bapak Ibu semuanya kepalkan tangan, seolah-olah ada benda yang paling berharga di tangan Bapak Ibu. Genggam dengan erat. Jadi, salah satu teman Anda mencoba memaksa membuka. Jika hal tersebut dilakukan oleh teman Anda, sedangkan benda yang ada dalam genggaman Ibu itu sangat berharga, apakah Ibu akan rela melepaskannya? Ya. Walaupun dengan ancaman? Ya. Dengan rayuan? Ya. Dengan trik-trik jitu yang disuap, apapun cara kita akan mempertahankan apa yang kita miliki. Benar? Benar. Ya. Next. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilustrasi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana sih guru mengontrol murid? Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Seseorang mengkritik orang. Saya misalnya, saya sering sekali mengkritik teman saya. Apa yang nanti akan dirasakan oleh teman saya? Apakah dia dengan kritikan saya itu dia menjadi down? Atau dia menjadi tambah semangat? Atau dia nanti akan berpikir selalu Ibu Safina mencari kesalahan saya? Yang sebenarnya kita harus pahami dulu, kritikannya itu bersifat macam mana? Apakah kritik yang saya utarakan itu bersifat membangun Bapak Ibu, atau kritik yang saya utarakan itu membuat Ibu Bapak down? Itu kita harus pahami dulu, kritik yang mana yang diutarakan oleh orang yang mengkritik. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah semua penguatan positif yang kita terapkan, baik pada anak, teman guru, apakah itu dapat membawa semuanya bermanfaat? Dan selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ilusi itu kan khayalan. Tidak semua orang dewasa itu bisa memiliki hak. Memiliki hak untuk memaksa. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, atau kamu tidak boleh begitu. Kita semuanya punya hak yang sama untuk mempertahankan apa yang kita miliki. Next. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Yang memiliki kontrol siapa? Stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang-orang berpandangan sama dengan kita. Apakah mungkin? Harus sama pemikiran. Gubernur Malang harus sama. Pokoknya saya menekankan Gubernur Malang bersama dengan kita, sama-sama nanti akan menindas orang tersebut. Apakah itu boleh? Nah, selanjutnya, kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi untuk merubah pemahaman mereka, kita masuk dulu apa yang mereka inginkan, apa yang belum kita pahami dari orang tersebut, sehingga nanti apa yang kita berikan akan mudah diserap oleh orang tersebut apabila itu kenyataannya betul atau benar. Misalnya dia tidak tahu jalannya bagaimana, jalannya sebaiknya macam mana jalannya, tapi dengan kita memberikan dukungan dan motivasi, dia akan terbuka pikirannya. Oh,
sebenarnya seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, jangan melihat perilaku buruk itu sebagai satu kesalahan, tapi dalami dulu, sikapi dulu apa yang membuat dia itu membuat suatu kesalahan. Kalau teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Apa saja yang dilakukan oleh anak kita, semuanya memiliki tujuan. Hanya saja kita sebagai seorang pendidik kadang kita kurang mengetahui apa kebutuhan yang belum dia penuhi. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda di teori kontrol. Jangan pernah orang lain bisa mengontrol kita, apalagi itu jalan yang salah. Tetapi yang dilakukan yaitu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kan tidak mungkin selama 24 jam kita bisa mengontrol dia. Kita tidak punya indera keenam. Tidak mungkin dia di rumah kita bisa mengontrol orang tersebut. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di saat rujukan gagal kepada siswa, kita akan melakukannya dengan pemaksaan. Itu tidak boleh. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti kita akan belajar. Dan di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, nanti model berpikir menang-menang. Ini yang akan kita terapkan. Next. Nah, kita masuk dalam apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Selanjutnya, makna asal dari kata itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang ingin dia capai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seolah-olah disiplin yang diterapkan membuat orang lain akan mendapatkan kepatuhan. Kalau kita tidak menerapkan budaya disiplin, orang lain tidak patuh. Itu yang sering kita lihat di lingkungan sekolah kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebenarnya, disiplin itu adalah sesuatu yang kita lakukan dari motivasi intrinsik yang ada dalam hati dan diri kita masing-masing. Bukan sebuah paksaan dari pihak eksternal kita. Namun kita sering menyalahartikan seolah-olah disiplin itu dari sekolah. Seolah-olah yang membuat peraturan disiplin itu sekolah. Jika disiplin itu diterapkan, itu akan menjadi bumerang buat kita. Seolah-olah disiplin itu sebuah pemaksaan, padahal bukan. Tujuan disiplin itu yaitu untuk membentuk pribadi kita. Bagaimana sebaiknya kita sebagai seorang guru. Itu bukan merupakan sebuah paksaan. Mari nanti sama-sama kita jadikan budaya disiplin ini menjadi mendarah daging, mengakar kuat dalam diri kita tanpa adanya paksaan dari atasan. Bagaimana semestinya tupoksi kita sebagai guru. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Semuanya, di mana saja kita bisa menerapkan budaya positif itu, kita akan bisa istilahnya beradaptasi dengan lingkungan dimanapun kita berada. Ya? Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Itu disampaikan oleh Dr. William Clauser pada teori kontrol tahun 1984. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jika seseorang meyakini nilai-nilai kebajikan, seperti tadi, saya akan datang sekolah tepat waktu. Berarti dia nanti motivasi intrinsiknya akan terbangun. Lahirkan dulu disiplin dari dalam diri. Jangan karena pemaksaan dari atasan atau dari kawan yang lain. Lahirkan diri dalam diri dulu.
Jadi baru kita bisa menerapkan disiplin positif pada orang lain. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tahun ini kita siap menyambut kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, nanti kita akan berhadapan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, jika kurikulum tersebut telah kita terapkan di sekolah kita, sekarang coba Bapak Ibu pikir semuanya, apakah kita harus menghilangkan disiplin yang telah kita bangun? Tidak. Jadi untuk mencapai profil Pancasila pada diri siswa, terlebih dahulu kita lahirkan disiplin positif yang ada dari diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Itu baru berhasil nanti kita tanamkan karakter profil pelajar Pancasila pada siswa-siswa kita. Selanjutnya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernama kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif itu merupakan sebutan dari profil pelajar Pancasila. Bagaimana ini bisa kita capai? Berarti kita harus menerapkan budaya disiplin positif dulu di sekolah. Jika seorang guru yang digugu dan ditunjuk oleh siswanya telah menerapkan disiplin positif, insya Allah murid-murid kita nanti juga akan menjadi generasi yang berprofil pelajar Pancasila, insya Allah. Next. Selanjutnya kita masuk dalam teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Next. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini masuk dalam motivasi eksternal. Artinya itu bukan kesadaran diri. Bukan kesadaran dari dalam diri pribadi. Masih ingat untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya, jika hari ini saya tidak datang ke sekolah, apa yang terjadi pada diri saya? Itu masih motivasi dari orang lain, bukan kesadaran diri, bukan lahir dari dalam hati. Masih seolah-olah jika saya tidak datang, apa yang akan terjadi? Itu masuk dalam motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu masih motivasi eksternal. Contoh, saya ingin datang ke sekolah setiap hari dengan tepat waktu, yaitu jam 7:30, biar nanti dilihat oleh atasan saya. Nanti kan saya akan diberi penghargaan bahwa saya adalah guru yang paling disiplin. Jika dalam pribadi kita masih mengharapkan sebuah penghargaan dari kepala sekolah, oh nanti akhir tahun saya diberikan selembar kain sarung untuk guru-guru yang disiplin, itu tidak akan pernah melahirkan karakter yang positif dari diri kita. Apabila kita masih mengharapkan penghargaan berupa hadiah, berupa pujian. Ada pujian yang sifatnya nanti bisa menggerakkan kawan-kawan yang lain. Tidak mesti dengan karena Ibu Sabrina seorang guru penggerak, beliau rajin sekolah tepat waktu, menggerakkan saya nanti akan berikan hadiah. Orang yang memberikan hadiah itu salah, tidak elok. Saya juga yang menerima juga tidak elok. Biarlah nanti ada saatnya nanti ketika saya akan mendapatkan penghargaan yang sebenarnya layak untuk saya dapatkan. Nah, selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya setiap hari pergi sekolah, jam 7:30 sudah sampai di sekolah. Jika saya terus melakukan hal tersebut, apa yang akan terjadi pada diri saya? Berarti saya disiplin waktu yang pertama sekali akan bisa saya kontrol. Tapi bangun subuh, selesai salat subuh, masak, siap-siap ke sekolah. Jadi sampai sekolah nanti saya jam 7:30, begitu seterusnya sampai pensiun. Itu nanti akan melahirkan karakter positif yang nanti akan dapat dilihat oleh rekan yang lain. Bisa dicontoh. Jadi harus timbul motivasi tersebut dari internal, dari dalam diri.
jangan kepala sekolah datang sekolah setengah 8, saya jam 7. Saya ada jam 7 aja datang, biar duluan saya dengan kepala sekolah. Nah, jadi di sini sama-sama kita untuk menggerakkan atau menciptakan budaya positif di sekolah kita. Mari sama-sama kita berbenah dulu dalam masalah disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, dan untuk melaksanakan PBM juga kita tepat waktu. Insya Allah nanti kita akan melahirkan budaya-budaya positif yang nantinya akan mendarah daging, akan mengakar, dan hingga dia akan berdiri tegak. Berarti kita nanti disiplin ke sekolah tepat waktu itu merupakan hal yang pertama yang harus kita benar. Ya Bapak Ibu, itu baru tujuan disiplin positif. Dari ketiga motivasi ini, 1, 2 itu masih bersifat motivasi eksternal, dan yang ketiga inilah yang dimaksud dengan tujuan disiplin positif. Saya harapkan nanti kita semua, mari kita di nomor 3 ini. Berarti bukan semata-mata ini untuk dilihat oleh orang lain, dilihat oleh atasan supaya kita dapat penghargaan, tapi bukan. Tapi ini adalah untuk menghargai diri sendiri dengan tepat waktu. Baru kita bisa melahirkan budaya positif di sekolah. Baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap, bisa buat memerintah diri sendiri. Artinya gini, jika kepala sekolah setiap hari jangan telat datang sekolah Bapak Ibu. Jadi jalankan tugasnya selayaknya tupoksi Bapak Ibu bagaimana. Jadi jangan setiap hari itu disiplin yang dikatakan oleh kepala sekolah itu nanti akan menjadi bumerang bagi kita. Akan melahirkan rasa tidak suka. Kenapa saya yang selalu dipanggil? Kenapa saya yang selalu? Jadi lahirkan motivasi internal dulu. Lahirkan. Jika kita sudah melahirkan motivasi internal, tidak ada orang lain yang bisa memerintahkan kita. Kita harus bisa merdeka. Merdeka diri sendiri artinya bisa berdisiplin kita diri sendiri. Tunjukkan dulu kita disiplin diri sendiri, baru bisa membuat orang lain disiplin. Jangan setiap hari kita selalu kita yang bilang. Jadi mari kita lahirkan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Gak usah dibilang oleh kepala sekolah, Bapak Ibu nanti ini kita sudah tahu tugas kita. Jika kita sudah masuk dalam lingkungan sebuah UPDD, apalagi kita sebagai guru, kita sudah tahu tugas kita. Jadi tidak usah kepala sekolah yang turun tangan. Kita bukan anak-anak lagi. Kalau anak-anak, lihat, ibu paling cepat dalam sekolah. Anak-anak juga akan ikut. Jadi kalau kita datang terlambat, pulang cepat, jadi bagaimana? Yang akan terjadi di belakang-belakang kita. Jadi mari sekarang kita ubah disiplin positif. Berarti kita merdeka di sini. Gak usah dibilang dari atasan atau kawan yang lain, Bapak datang sekolah nggak usah dibilang lagi. Karena kita udah tahu tupoksi kita. Ya, next. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Setiap perbuatan kita akan mengharapkan sebuah penghargaan. Itu nanti kita akan ketergantungan dengan penghargaan tersebut. Jadi kita tidak lahir sebuah disiplin internal. Biarkan saja saya berbuat yang baik-baik, nanti tahun depan saya dapat penghargaan lagi. Saya nanti akan dicap sebagai guru yang paling disiplin. Itu sebenarnya tidak boleh. Tapi mari kita lahirkan sikap-sikap positif, disiplin positif semuanya berawal dari diri kita sendiri. Baru kita nanti akan menjadi seorang guru yang merdeka. Penghargaan menghukum sebenarnya. Kadang-kadang sebuah penghargaan itu kalau kita sikapi juga bersifat menghukum. Arti menghukum, hari ini dia dapat penghargaan, berarti tahun depan juga harus dapat lagi, kan dihukum. Berarti si anak tersebut
harus berpacu dia. Kita tidak memberi uang dia untuk beristirahat. Istilahnya dia selalu kita mengontrol. Itu tidak baik. Penghargaan mengurangi ketepatan. Tidak tepat apabila setiap perbuatan atau kerja kita dihargai dalam sebuah penghargaan. Selanjutnya, penghargaan juga tidak bersifat efektif, apalagi itu dilakukan oleh orang eksternal. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ini yang paling parah. Tahun ini saya diberi kado oleh kepala sekolah. Saya akan tetap memacu diri supaya saya nanti tahun depan dapat lagi. Ketika tahun depan anggaran tidak ada, kita tidak diberikan, kita akan merusak hubungan dengan kepala sekolah. Dulu diberi, sekarang tidak lagi. Sama ini. Capek saya tahun ini kan itu nanti. Jadi jangan mengharapkan sebuah penghargaan. Yang penting kita nawa itu. Jadi apabila diberikan, alhamdulillah. Apabila tidak diberikan, kita jangan berhenti. Alah, tahun ini kita nggak diberi lagi, ya udah tahun depan aku nggak mau lagi. Capek aja kan, tidak ada penghargaan. Ada artian penghargaan yang harus diberikan kepada sekolah dalam bentuk-bentuk yang telah beliau ketahui, yang sebaiknya bagaimana diberikan ada. Jadi tidak serta-merta kita diberi penghargaan misalnya dengan sebuah kado, dengan sebuah bentuk hadiah. Ada nanti cara-cara lain yang akan diberikan oleh kepala sekolah ketika kita telah menerapkan disiplin positif yang bisa memerdekakan kita sendiri. Oke. Nah, diukur oleh penghargaan. Nanti penghargaan juga akan menurunkan kualitas. Bisa kualitas hubungan dari baik tidak baik akan merenggangkan hubungan. Penghargaan mematikan kreativitas. Ada juga akan mematikan kreativitas orang lain. Contoh anak didik kita kan menilai siswa dalam kelas dengan berbagai metode, berbagai aspek. Jadi sebenarnya kalau kita lihat yang sering mendapat juara orang-orang itu, anak-anak itu saja. Sebenarnya itu akan mematikan kreativitas anak yang lain. Ada segi dia nanti yang bisa kita angkat, aspek mana dia yang paling dapat terlihat. Kita beri penguatan secara klasikal dengan dia. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi tidak ada kemauan lagi. Bukan dengan dasar dari hati nurani, tapi dia mengharapkan, biarkan saya buat seperti ini, nanti ibu sampean akan memberikan saya hadiah. Jadi bukan lahir dari dalam diri. Kalau lahir dalam diri, apapun yang saya buat, jika pun ada hadiah, alhamdulillah. Tidak ada, tidak masalah. Namun saya tetap seperti ini. Rajin datang ke sekolah, mengerjakan tugas, mengerjakan piket harian, pulang sekolah tepat waktu, dan tidak membuat kegaduhan di sekolah. Itu yang sebenarnya ingin kita dapatkan dari siswa kita. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan cara melahirkan profil pelajar Pancasila yang diawali dari budaya positif di sekolah. Next. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ada beberapa bentuk dalam memberikan apresiasi atau pengakuan. Selebihnya beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Jadi macam-macam cara kita untuk memberikan pengakuan pada siswa. Beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses. Berarti setiap misalnya saya 29 siswa di dalam kelas. Itu yang seharusnya harus saya berikan semua penguatan pada murid. Dia terampil dalam bidang ini, dia bisa dalam segi pengetahuan, tapi dia tidak cakap dalam keterampilan. Ada siswa cakap dalam keterampilan, tapi dia kurang bisa dalam pengetahuan. Ada siswa malah dua-duanya dia cakap. Kadang-kadang siswa bisa cakap dalam demonstrasi, tapi ada siswa dalam cakap dalam menulis. Di saat kita menyuruh dia presentasi depan kelas, dia sudah upload. Tapi jika dia menulis di buku, itu sampai 1 halaman bisa dia tulis. Ada itu. Beri penguatan secara khusus, secara pribadi dengan dia. Macam-macam. Jadi perlu kita ketahui bersama, tapi pengakuan itu tidak mesti khusus satu orang. Ada trik-triknya seperti tadi. Ada yang secara khusus. Kita kan memiliki kompetensi.
kompetensi pedagogi. Jadi kita bisa menilai 29 siswa, kita bisa menilai macam mana nih siswa ini dia bagaimana. Itu yang harus kita pahami. Jika kita sebagai guru tidak mempunyai kompetensi, itu akan menciptakan generasi bangsa yang gagal. Itu yang Bapak Ibu perlu ketahui. Jadi jangan semata-mata ini perlu saya sampaikan. Datang sekolah hanya untuk mengerjakan tugas, habis itu pulang. Tidak ada perubahan dari zaman KTSP sampai kurikulum 2013. Bahkan belum pun kita selesai berbenah kurikulum K13, kita sudah harus memasuki kurikulum merdeka untuk ajaran 2023 yang akan datang. Ada sekarang. Jadi mari Bapak Ibu semuanya kita tingkatkan kompetensi kita. Jangan seperti zaman dulu sebelum ada IPTEK. Itu saya harapkan semuanya. Mari sekarang. Memang tugas sebagai guru itu berat jika kita tidak menguasainya. Namun di saat kita sudah menguasainya pelan-pelan, apalagi kita semua sudah berbakti, ada yang sudah PNS sudah 15 tahun, kan tidak mungkin. Saya nggak bisa, kan nggak mungkin. 15 tahun sudah kita berbakti, bahkan sudah jadi PNS. Apakah dia baru setahun, 2 tahun? Oke lah. Jadi rata-rata kita semuanya S1. Tidak mungkin kita mengajar metode lama, tidak ada strategi, tidak ada perubahan. Jika tidak ada perubahan, inilah yang akan terjadi. Jangan pernah kita mencetak generasi bangsa menjadi generasi yang gagal. Kompetensi yang kita miliki itu harus kita asah terus dengan melakukan berbagai cara seperti mengikuti BIMTEK online. Itu bisa sebagai salah satu bukti kita melakukan pengembangan diri. Jangan berfokus kalau saya sudah diangkat menjadi guru, ya itu saja, tidak ada perubahan. Mari kita bergerak untuk memajukan pendidikan bangsa guna mencetak generasi masa depan yang gemilang. Next. Nah, sekarang jika siswa kita masih ada yang misalnya tidak mematuhi disiplin sekolah, jika siswa kita masih ada yang tidak peduli, jika siswa kita masih ada yang tidak mau, apakah sebaiknya kita melakukan hukuman terhadap siswa tersebut? Apakah itu merupakan sebuah budaya positif? Tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu masuk sebagai hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apakah itu bentuk hukuman atau bentuk konsekuensi? Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuk hukuman atau konsekuensi akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini sudah ditulis. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan sebuah hukuman Bapak Ibu. Tidak sepatutnya kita melakukan dengan siswa kita. Jangan pernah. Lari mengelilingi lapangan basket, itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up, itu hukuman. Tetapi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi. Apabila kamu bangun ke meja teman-temanmu mencoret-coret buku temanmu, itu kamu harus mengganti. Tidak menyakiti visi, tapi kalau untuk satu ini akan menyakiti visi, dia akan timbulkan dengan guru. Begitu juga dengan guru olahraga, dia terlambat. Kita putar lapangan 100 kali, dia terasa ada kapok. Itu bukan sebuah didikan. Untuk kurikulum merdeka itu salah penerapan pada siswa kita. Ya berarti ya. Selanjutnya membersihkan tumpahan ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu tidak apa-apa, nggak sampai 100 kali. 2 kali aja.
atau di Sabtu nggak usah, itu nanti ada cara-cara lain untuk guru olahraga yang bisa digantikan sebagai konsekuensinya. Jadi jangan kita terapkan sebuah peraturan yang kita punya untuk memaksa siswa sebagai bentuk disiplin bagi dia, itu tidak. Next. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dia tidak ingin seperti itu, tapi harus terjadi. Lari mengelilingi lapangan basket 100 kali. Dia tidak ingin, tapi harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu rata-rata untuk guru matematik dan guru pejabat. Dia nanti ketika masuk SMA atau kuliah, dia akan ingat dengan guru-gurunya yang pernah menyakitinya. Dia akan merasakan dendam seperti saya. Saya pernah merasakan dendam kepada salah seorang guru saya sampai dia meninggal. Dendam karena kenapa? Saya pernah ditampar, kena kuku di ujung mata keluar darah. Itu akan menyakiti fisik dan akan membuatkan dia dendam seumur hidup. Jadi ketika kita masuk dalam kurikulum merdeka ini, itu semua itu tidak benar, masih bersifat pendidikan di zaman kolonial. Anak membenci kedisiplinan. Kalau ini untuk konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Kalau untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tetapi di konsekuensi mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri seperti tadi. Dia tidak akan datang lagi ke meja kawan untuk mencoret-coret kertas kawan. Selanjutnya, kalau di segi hukuman, yang akan terjadi pada murid itu konsep diri yang buruk. Dia selalu buruk di mata gurunya, selalu terlihat buruk di mata kawannya. Tapi kalau kita berikan konsekuensi kepada murid kita, dia akan nanti menjadi konsep diri yang baik. Begitu juga seterusnya. Next. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Ciri-ciri di sini ada 9 ciri-ciri restitusi yang sebenarnya harus kita terapkan di sekolah yang berhadapan kita di hari berhadapan dengan anak. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi semuanya nanti kita akan mempraktekkan segitiga restitusi di sekolah apabila kita mendapatkan seorang siswa yang melakukan pelanggaran. Bagaimana semestinya, bagaimana seharusnya yang kita terapkan pada murid tanpa menyakiti fisiknya secara berkelanjutan. Lanjut. Masuk kita pada keyakinan kelas. Lanjut. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kan dulu kita sering membuat peraturan. Di sekolah juga peraturan. Sebenarnya, kalau peraturan itu mengikat, memaksa kehendak seorang pemimpin. Tetapi jika tidak dibuat pun nanti akan berdampak negatif. Seperti apa? Peraturan sebaiknya yang diterapkan supaya bisa menjaga keselamatan siswa. Pertama, ada contoh mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa nggak topi aja? Kenapa harus helm? Helm pun jangan helm yang sembarangan, harus helm SNI, kan ada begitu? Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa yang akan terjadi jika kita tidak datang tepat waktu? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah,
Ini ada sebuah lingkaran. Yang paling kecil dulu yang pernah kita terapkan itu peraturan kelas. Saya sudah buat peraturan kelas 6 yang sekarang sudah saya ubah menjadi kesepakatan. Kalau di sekolah peraturan, tetapi di dalam kelas itu tidak diperbolehkan menulis peraturan kelas. Karena peraturan kelas itu istilahnya mengintimidasi. Jadi memaksa orang lain untuk ikut peraturan kita. Jadi motivasi internal yang diberikan orang lain karena tidak manfaat, karena tidak lahir dari dalam diri sendiri. Jika peraturan kelas telah dihilangkan, sebaiknya maju kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini istilahnya bagaimana ya? Lahir dari dalam diri, bukan dari paksaan orang lain. Ini keyakinan. Nanti apa saja keyakinan yang akan kita terapkan di kelas. Dari keyakinan kelas nanti akan menunjukkan lingkungan positif. Ini lingkungan sekolah. Pertama dari peraturan kelas, keyakinan kelas hingga lingkungan positif. Dari lingkungan positif yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita, nanti akan melahirkan budaya positif yang akan turun-temurun mengakar kuat sampai akhirnya nanti ketika murid akan meninggalkan sekolah. Lanjut. Nah, ini perbedaan Bapak Ibu peraturan dan keyakinan. Ini lahir dari motivasi eksternal, dan ini lahir dari motivasi internal. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita membuat peraturan, jika tidak ada yang mengembalikan, berarti besok tidak boleh mengambil lagi. Kan sering seperti itu. Jika ada yang merobek buku, berarti harus mengganti. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, kita harus membuat siswa memiliki motivasi intrinsik dulu. Apabila lahir dari intrinsik, tidak usah dibuat peraturan. Keyakinan kelas, tanggung jawab, ini masuk. Tanggung jawabnya bagaimana mestinya? Setiap buku yang diambil langsung dikembalikan tanpa kita memaksa, tanpa kita. Jangan lupa buku nanti dikembalikan ke tempat semula. Lahir. Yang kita harapkan di sini bagaimana caranya nanti siswa-siswa kita setelah kita buat keyakinan kelas semuanya akan seperti ini. Kita tidak lagi memakai ini, tapi ini yang menjadi dalam kelas nanti. Tanggung jawab apa saja yang tanggung jawab, membuat PR, membuat tugas, menghormati orang lain. Konsekuensinya apa jika kita menghormati orang lain, berarti orang lain juga akan menghormati kita. Habis itu berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar. Nanti kita akan jelaskan secara panjang lebar dengan anak-anak ibu di dalam kelas. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut. Ini Bapak Ibu, karena kita sering mendapati anak-anak kita yang bandel, suka merampas makanan teman, suka memukul kawan, suka menarik-narik bekal-bekal apa saja yang punya kawan, sering dia buat. Ini ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Karena secara umum kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Bagaimanapun caranya dia harus bertahan hidup. Bisa saja dia mengambil makanan punya kawannya karena dia belum makan pagi. Jadi sebagai seorang guru kita harus mengetahui apa kebutuhan yang belum dia terpenuhi dari dia, sehingga dia nanti bisa memukul kawan, mengambil topeng kawan, mengambil buku kawan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Dia memerlukan itu Bapak Ibu. Jika kita tidak memberikan kasih sayang, mungkin dia tidak sayang, tidak betah di sekolah. Jadi jangan anak yang tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, ditambah di sekolah kita juga tidak memberikan kasih sayang pada dia, kita luput dari pemantauan terhadap dia, dia nanti akan menjadi seorang manusia yang berwatak keras. Jadi dia nanti akan melahirkan sebuah tindakan yang tidak kita duga-duga. Bisa dia memukul kawannya, sekali pukul langsung kawannya ambruk. Itu ada kebutuhan dasar yang tidak dimiliki. Jadi seorang siswa jika datang sekolah, tanyakan dulu pada dia. Kan kita tahu siswa kita yang lemah, yang tidak berdaya, tahu-tahu dia belum makan. Ada yang tidak ada beras di rumah, ada yang tidak dikasih jajan. Jadi jangan paksakan
memaksakan kehendak kita kepada siswa tanpa mengetahui dulu kebutuhan apa yang boleh terpenuhi. Nah, jadi itu merupakan salah satu kompetensi dari kita seorang guru. Jangan masuk kelas langsung kita belabi langsung masuk dalam materi pelajaran tanpa kita bisa menguasai dulu karakter peserta didik. Selanjutnya kesenangan. Dia mengaku kawan, bisa saja dia tidak senang dengan kawan tersebut. Kadang-kadang dia tidak mendapatkan kasih sayang dari guru. Seorang guru kadang-kadang hanya memperhatikan siswa yang pintar. Dia elus-elus setiap hari, pintar nak ya, pintar banget. Sementara siswa yang tidak pintar, dia sering diskriminatif dalam kelas. Itu tidak ada lagi sekarang di kurikulum Merdeka. Semua siswa di dalam kelas itu harus mendapat layanan pendidikan sebagaimana mestinya. Jadi jangan sampai nanti ada siswa yang bahkan pulang sekolah, kenapa kita pulang? Tidak ada pelajaran di sekolah. Ada siswa yang seperti itu. Padahal kita tidak kontrol sampai ke sudut. Dia duduk di sudut, kita tidak mengontrol. Kasih tugas, keseluruhan, jadi kita tidak maju satu-satu kelompok untuk memberikan arahan. Jadi ada siswa nanti. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi. Selanjutnya kebebasan. Dalam arti merdeka belajar itu kebebasan juga akan ada nanti, akan lahir. Seorang manusia itu juga membutuhkan penguasaan, power. Dia ingin menjadi ketua kelas. Kan kita tahu dari gerak-geriknya. Berani, pintar. Kita harus bisa menguasai, mengenal karakteristik peserta didik. Siapa yang layak menjadi ketua kelas? Dia punya jiwa memimpin. Nah, maka dari Bapak Ibu ini, saya tahu siapa nanti yang bisa menjadi seorang pemimpin. Saya tahu dari motivasi intrinsik yang Bapak Ibu miliki, kompetensi-kompetensi yang Bapak Ibu miliki, nanti saya bisa tahu. Berarti kawan kita ini ada yang nggak ada yang ada. Selanjutnya lanjut. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Silahkan ditonton dulu videonya. Semoga video ini bisa menginspirasi kita. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nael yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, walaupun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Baik Bapak Ibu, kita telah melihat sebuah video tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita sama-sama akan belajar ya, supaya kita nanti bisa berada di posisi manajer. Itu melahirkan budaya positif. Nah ini sudah tadi naik. Lanjut. Nah sekarang kita masuk di segitiga diskusi ini juga ada sebuah video yang akan menampilkan sebuah tayangan bagaimana seharusnya kita sebagai guru ketika lain masalah yang kita dapatkan dari siswa kita. Cukup di videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gibson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain uang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya dekat-dekat dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak berpikir kata hanya mentakutkan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak bisa sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak.
Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, Ya, saya bisa berarti mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil juga untuk berpikir mau apa soal itu. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan bagaimana, Pak? Bangga bisa bersabar dan bertanggung. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikiran yang telah bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1.
menghadapi masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dan manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menanyakan apa penyelesaian yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, Baik, kita telah menyaksikan 2 video, yaitu yang pertama video 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yang kedua video segitiga restitusi yang intinya akan saling berkaitan adalah 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi ketika kita menerapkan pada murid kita yang membuat kesalahan. Next. Nah, sekarang saya rasa ini sudah pada tahap sesi akhir. Namun di sini saya telah lebih dari 1 jam di depan. Adakah hal yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu? Atau adakah yang ingin bertanya? Silahkan. Bu ya, ke sini. Bu Sabrina, jadi sebaiknya posisi apa yang guru terapkan untuk siswa di sekolah? Sekali lagi Pak, mohon diulang pertanyaannya. Jadi posisi sebagai apa yang guru terapkan untuk siswa di sekolah? Baik, terima kasih Pak Iki untuk pertanyaannya yang sangat bagus ya. Jadi setelah kita melihat video 5 posisi kontrol, jelas di situ bahwa kita sebagai seorang guru adalah harus menerapkan posisi kita pada seorang manajer. Seorang manajer nanti akan menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi salah satu dari pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Jadi jelas ya Pak ya, nanti kita akan melaksanakan segitiga restitusi pada posisi kita sebagai manajer. Nanti saya juga harapkan di sini bahwa nanti kedepannya kita bersama-sama berada pada posisi manajer. Kita tidak berada pada posisi penghukum, pada posisi pembuat rasa bersalah ya. Jadi kita telah lihat dari video bagaimana sebaiknya kita sebagai seorang guru berada pada posisi apa yang sesuai dengan posisi kita. Jadi setelah kita setelah saya melakukan perimbasan materi ini, jadi setelah semuanya kita tayangkan, kira-kira untuk refleksinya hal baru apa yang mengubah paradigma kita semua yang kita dapatkan di perimbasan budaya positif di sini. Nanti yang kita dapatkan di sini kalau menurut saya dari posisi kita pada seorang guru sebagai pembuat rasa bersalah, pada posisi penghukum, kita mulai besok mari sama-sama kita berada pada posisi manajer untuk seorang guru ya. Selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi nanti kita mari semuanya di sini, terutama saya yang sedang berada pada pendidikan guru penggerak ini, lahir
memberikan motivasi intrinsik dari dalam diri. Jangan kita semata-mata melakukan sesuatu atau melaksanakan perintah itu hanya berdasarkan dari motivasi internal, harus dari orang lain, apalagi harus dari kepala sekolah. Jadi mari dari sekarang kita bersikap bukan seolah-olah harus, kita ini harus menjadi manusia yang merdeka, bebas dari perintah, tidak usah dipaksa, tidak usah diperintah. Kita tahu tugas kita, tupoksi kita apa, disiplin yang bagaimana yang harus kita terapkan, yang lahir dari motivasi intrinsik, supaya nanti murid kita pun akan tercetak sebagai generasi profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya, peran AMONG seperti apakah yang telah kita lakukan selama mengisi modul ini? Saya harapkan nanti juga kita semua menjadi seorang AMONG yang betul-betul bisa memerdekakan murid dalam setiap proses pembelajarannya. Mari kita nanti belajar dengan siswa penuh dalam situasi memerdekakan murid. Berikan layanan bimbingan pendidikan yang semestinya yang harus mereka dapatkan. Selanjutnya, saya akan menjadi AMONG yang seperti apa setelah mengikuti ini. Mari sama-sama nanti kita menjadi AMONG sebagai manajer ya. Untuk melahirkan profil pelajar Pancasila, kita nanti bersama-sama untuk menjadikan diri kita sebagai AMONG manajer. Supaya bisa mencetak generasi profil pelajar Pancasila. Jadi saya rasa pembahasan materi modul 1.4 pada hari ini telah saya laksanakan. Semoga nanti dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kawan yang lain. Dan saya harapkan nanti Bapak Ibu di sini juga akan mengikuti jejak saya menjadi seorang calon guru penggerak. Jadi kita jangan hanya bervakum, dunia sudah canggih, jadi kita masih vakum pada prinsip lama. Jadi mari tidak akan membuat kita rendah, tidak akan membuat kita mundur, tidak akan membuat kita bodoh, malah sebaliknya jika kita mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Saya harapkan nanti kawan-kawan dengan melihat saya seperti ini akan timbul motivasi intrinsik dari dalam untuk melahirkan budaya positif, yaitu mengikuti jejak saya menjadi calon guru penggerak. Doakan saya, mohon dukungannya, semoga saya bisa lulus dan tidak ada lagi C di depan guru penggerak. Jadi tidak ada lagi calon. Semoga saya bisa menjadi guru penggerak seutuhnya untuk menggerakkan komunitas praktik tinggi UPTD SD Negeri 8 Makmur. Terima kasih atas waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan bangsa saya. Maklum saya pun masih belajar, tidak ada yang diminta, hanya kita di sini sama-sama sharing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita pada hari ini. Dengan berakhirnya slide yang telah disampaikan oleh Ibu Sabrina SPD, maka berakhirlah acara pengimpasan materi modul 1.4 penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak kita Ibu Sabrina SPD. Maka dengan ini saya selaku moderator mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sabrina yang telah memaparkan panjang lebar masalah budaya positif di sekolah. Semoga apa yang telah disampaikan ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Semoga menjadi pelajaran yang berharga pada hari ini dan menjadi panutan bagi kita semua agar ke depan kita dapat melaksanakan sebagaimana yang kita harapkan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Sabrina sebagai guru penggerak, calon guru penggerak di SD 8 Makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada wali kelas kami Ibu Safrina yang telah mensosialisasikan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas sehingga kami tahu makna-makna yang terdapat dalam kesepakatan kelas dan keyakinan kelas.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Safrina. Semoga Ibu Safrina lulus menjadi guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.